Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Pertiwi Setiawati SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pemasaran Islami dan juga rekan-rekan sekalian. Izinkan saya Ainul Mutmainah untuk mempresentasikan laporan strategi komunikasi pemasaran Islami pada produk Fresh and Natural Hijab Fresh untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sesi pertama semester 6. Latar belakang daripada produk Fresh and Natural Hijab Fresh ini, dimana kita ketahui bahwasannya Indonesia ini sebagai negara dengan populasi muslim terbesar yang memang memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk yang tidak hanya berkualitas namun juga terjamin kehalalannya. Dan produk Fresh and Natural Hijab Fresh ini adalah salah satu produk yang memang sudah memiliki logo halal di kemasan parfum. Fresh and Natural Hijab Refresh ini bagi muslimah yang aktif pastinya sangat berguna gitu ya, guna untuk menjaga kebersihan. Itu adalah salah satu bagian daripada adab bersosialisasi dan berprinsip kebersihan adalah sebagian daripada iman. Adapun landasan teori, di mana seperti yang kita ketahui bahwasannya komunikasi pemasaran Islami adalah proses penyampaian pesan mengenai suatu produk ataupun jasa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya. Lalu karakteristik pemasaran Islami, menurut teori manajemen bisnis syariah ada 4 ya yang utama dalam pemasaran Islam. Yang pertama adalah rabaniyah, di mana itu adalah keyakinan bahwa segala aktivitas bisnis itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah akhlakiyah, yaitu mengedepankan moralitas dan juga etika tutur kata. Lalu yang ketiga waqi'iyah, yaitu adalah pemasaran yang dilakukan fleksibel gitu ya, namun sesuai dengan memang realistis sosial. Dan yang keempat adalah insaniyah, yaitu prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adapun etika bisnis Islam atau dalam strategi komunikasi pemasaran Islami, nilai-nilai Islam itu diwujudkan melalui 4 sifat utama Rasulullah SAW yang memang sudah kita ketahui. Yang pertama pastinya adalah syidik ataupun jujur, lalu yang kedua amanah, pastinya terpercaya, yang ketiga fatonah ataupun cerdas, jadi kita sebagai pembisnis juga harus cerdas, kita harus mampu membaca kebutuhan pasar secara bijak seperti itu, dan yang keempat adalah tablik ataupun transparan. Adapun tadi etika bisnis Islam, lalu ada juga larangan dalam komunikasi pemasaran Islam, di mana pemasaran yang Islam itu harus menghindari praktik-praktik yang dilarang itu ya oleh agama Islam. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah garar. Garar itu adalah ketidakpastian atau informasi yang membingungkan oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah tadlis. Tadlis itu adalah penipuan atau manipulasi informasi, itu juga tidak boleh. Yang ketiga adalah gulu. Gulu adalah narasi promosi yang berlebihan, dan itu hampir sama dengan tabarus ya dalam konteks visual, yaitu menghindari tampilan iklan yang mengeksploitasi kecantikan secara berlebihan. Lalu di bab selanjutnya ada analisis produk, profile daripada produk Fresh and Natural Hijab Fresh ini, di mana Fresh and Natural Hijab Fresh ini merupakan produk wangian gitu ya yang diproduksi oleh PT Wings Group Indonesia. Produk parfum ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan wanita muslimah yang menggunakan hijab terutama ya dalam aktivitas sehari-hari seperti mahasiswa, pelajar. Adapun keunggulan utama produk ini dari perspektif Islam adalah sertifikasi halal daripada MUI. Inilah yang menjamin bahwa seluruh bahan yang digunakan di parfum Fresh and Natural Hijab Fresh ini pastinya aman gitu, tidak mengandung alkohol yang memang dilarang untuk kita sebagai umat Islam itu beribadah. Lalu di analisis produk ini ada segmenting, targeting, dan juga positioning, di mana segmenting daripada produk Fresh and Natural Hijab Fresh ini, segmentasi pasarnya itu ke wanita-wanita muslimah gitu ya, mahasiswi dan juga tadi ya para pekerja kantoran. Adapun target pasar daripada Fresh and Natural Hijab Fresh ini, targetnya sebenarnya adalah daripada parfum ini, yaitu adalah Gen Z muslimah yang memang aktif bergerak di luar ruangan seperti mahasiswi yang menggunakan transportasi umum. Lalu positioning ataupun posisi pasar, di mana Fresh and Natural Hijab Fresh ini memposisikan dirinya sebagai the best hijab cologne with halal assurance atau parfum halal gitu ya, dimana memang produk ini tidak hanya menjual keharumannya saja tapi juga menjual solusi atas permasalahan spesifik hijab gitu ya.
Lalu analisis manfaat produk dalam perspektif syariah. Produk ini memenuhi unsur thayyib, ya, baik dan juga bermanfaat. Di bab 4 ada strategi komunikasi pemasaran Islami. Seperti yang memang kita sudah ketahui, tujuan komunikasi pemasaran yaitu adalah membangun brand trust atau kepercayaan suatu merek, gitu ya. Dimana fokusnya itu bukan hanya sekedar menjual produk, melainkan mengedukasi konsumen bahwa ternyata menjaga kesegaran adalah bagian daripada adab seorang muslimah. Lalu pesan pemasaran Islami di sini ada 3 poin. Pesan yang diusung mengedepankan nilai-nilai etika dan juga akhlak Islam yang tadi ya, yaitu yang pertama adalah pastinya kejujuran atau sidik gitu ya. Lalu yang kedua adalah edukasi kebersihan, di mana memang produk Fresh and Natural Hijab Refresh ini mengaitkan penggunaan produk itu dengan prinsip kesucian dan juga kebersihan diri sebagian cerminan daripada iman seseorang. Lalu yang ketiga adalah anti tabaruj. Adapun media komunikasi pemasaran Islami pada produk Fresh and Natural Hijab Refresh ini yang menjangkau Gen Z gitu ya, mulai dari media online sampai dengan media offline. Media online biasanya mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di Instagram dan juga TikTok, juga bekerja sama dengan influencer marketing gitu ya. Lalu analisis kesesuaian strategi dengan prinsip syariah, yang pastinya strategi komunikasi ini harus memenuhi prinsip syariah. Yang pertama adalah transparansi, lalu yang kedua harus ada manfaatnya, dan yang ketiga harus ada keadilan. Dalam arti keadilan itu menetapkan harga dan juga promosi yang jujur di berbagai platform media. Di bab 5 ini ada contoh implementasi konten. Pada bagian di bab ini gitu ya, strategi komunikasi pemasaran Islami itu diimplementasikan ke dalam bentuk visual dan juga teks yang akan didistribusikan melalui media sosial, di mana konten-konten itu dirancang dengan tetap menjaga adab kesantunan dan juga kejujuran informasi. Adapun analisis etika visual dan juga bahasa, kita harus menggunakan bahasa yang santun dalam promosi gitu ya, tidak menjatuhkan produk kompetitor dan tidak mengandung unsur-unsur penipuan ataupun tadlis. Lalu visualnya itu kita harus menghindari pose model yang berlebihan atau tabarruj tadi. Kita juga harus menggunakan pakaian yang menutup aurat secara sempurna, mencerminkan identitas wanita muslimah yang berakhlakul karimah. Jadi kesimpulannya daripada laporan komunikasi pemasaran Islami pada produk Fresh and Natural Hijab Refresh ini, berdasarkan analisis yang memang sudah dilakukan, bahwa kita bisa simpulkan di mana strategi komunikasi pemasaran Islam Fresh and Natural Hijab Refresh ini telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara komprehensif. Nah, tadi ya dibahas tentang konten. Melalui implementasi konten yang memang sudah dirancang, terlihat memang bahwa pemasaran produk perawatan diri itu dapat tetap tampil menarik dan juga modern tanpa melanggar adab kesantunan, di mana pesan wangi dan kebersihan itu diposisikan sebagai bagian penting daripada peningkatan kualitas ibadah harian kita. Baik, cukup sekian laporan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.